Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa semua. Yang saya hormati Kepala Desa Sudah Maju Jawa Barat, Muhammad Yadi, yang mewakili Pak Muhammad Yadi, yang saya hormati Ketua Panitia Pak, yang saya hormati koordinator yang saya hormati juga saya mengatakan adik saya Pak Imat selaku penanggung jawab lokasi, selaku koordinator lembaga di bidang pembinaan sekolah dasar di Sekolah Kabupaten Bekasi. Sebelumnya saya mohon maaf atas tidak bisa hadirnya Pak Paminas merupakan ini karena banyak hal, tapi tidak untuk mengulangi kita hadir. Baik Bapak Ibu, pada saat pembukaan kemarin saya sudah menyampaikan, saya sudah memberikan pesan bahwa kegiatan pelatihan perencanaan tata usaha dan pelaporan sekolah yang berat menggunakan platform kantor pendidikan anak yang diselenggarakan dari hari Jumat sampai hari Kamis sampai dengan hari Sabtu berjalan dengan baik. Saya terima kasih juga kepada Bapak Ibu kepala sekolah dan Pak atau kepala sekolah berdisiplin dalam melaksanakan ini. Dan di awal pada hari Jumat kemarin saya menyampaikan bahwa kami tidak Bapak Ibu dari 50 sekolah bergerak akan dibuat ini. Kebetulan Kabupaten Bekasi dapat 50 yang lulus 50 SD swasta 20 dan SD 3 negeri 30. Nah, sampai saat ini berdasarkan hasil evaluasi untuk Kabupaten Bekasi jumlah sekolah dasar untuk SD angkatan 3 ini kita sangat tinggi sekali, jumlahnya hanya 7 sekolah. Jadi hanya 7 sekolah yang 5 pelaksana dan 2 cadangan. Jadi berarti pelaksananya hanya 5 sekolah saja. Dan itu pun saya sangat sekali bahwa dari 5 pelaksana sekolah dasar juga itu semuanya sekolah yang dikelola oleh masyarakat. Artinya sekolah swasta semua. Sekolah yang dikelola oleh pemerintah tidak ada satupun yang lolos. Jadi termasuk cadangan itu dikelola oleh masyarakat. Dua sekolah cadangan. Nah, saya sangat ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang lulus dan sekarang sudah sebagai pelaksana sekolah dasar angkatan 2. Nah, mudah-mudahan dari 50 sekolah, 20 sekolah swasta dan 30 sekolah ini bisa menjalankan, bisa membebaskan kepada paling tidak sekolah-sekolah yang ada di dalam satu provinsi. Tidak perlu dalam satu kecamatan, karena dari 23 kecamatan ada beberapa kecamatan yang tidak ada. Mungkin ada sekolah terakhir. Jadi barangkali ini menjadi tantangan buat kita di Kabupaten Bekasi. Memang saya akui bahwa tahapan seleksi untuk sekolah dasar ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi ketika Bapak kepala sekolah tidak memahami tentang etik, ya sebenarnya sulit untuk lolos sebagai sekolah dasar. Karena semuanya semua berbuat dan lain sebagainya tidak berdasarkan hard copy, tetapi soft copy.
menuju 2 tahun kemarin ini berkah. Salah satu berkahnya ini bahwa kepala sekolah sudah mulai IT. Ketika 2018 kita pada saat sosialisasi RKS dan penyusunan RKS secara manual, kita pernah buat juga aplikasi RKS Kabupaten Bekasi. Nah, Kabupaten Bekasi juga membuat aplikasi RKS bos. Kepala sekolah 2018 ke sana masih banyak yang belum mengenal ini. Tetapi setelah 2020-2021, setelah pandemi COVID, kepala sekolah sudah harus berani membuka IT. Karena kalau tidak berani membuka IT, pertemuan kita dari pertemuan rapat maupun pertemuan lain itu ya. Sehingga dari imannya kita sudah harus memulai IT. Nah, terkait dengan kegiatan 3 hari ini, apa yang pernah saya sampaikan di kemarin. Jadi Bapak Ibu bukan masalah menghabiskan uangnya. Jadi 80 juta bukan hanya sekedar menghabiskan uang, tetapi ada peruntukan yang memang betul-betul harus dijalankan sesuai dengan program sekolah penggerak. Jika tidak sesuai dengan sekolah penggerak yang bos kinerja itu tidak bisa digunakan. Terlebih anggaran bos kinerja ini adalah merupakan anggaran yang memang beda dengan yang lain. Kalau bos reguler sudah pasti. Makanya Bapak Ibu dalam hal menyusun RKS, rencana kegiatan anggaran sekolah yang diperoleh dari bos kinerja, ini harus betul-betul apa yang 3 hari ini dapat dalam hal dari mulai membuka rapor pendidikan, ini menjadi suatu keharusan. Karena dalam hal merencanakan kegiatan, Bapak Ibu tentunya harus lihat dulu rapornya yang mana, rapor yang sudah kuning yang mana, yang nilainya sudah biru yang mana. Nah, dalam hal menganalisa itu, maka Bapak Ibu mengintervensi yang mana untuk melakukan penganggaran. Ini barangkali intervensi yang dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah dalam hal peningkatan mutu, ujungnya tetap melakukan peningkatan mutu dalam penganggaran. Walaupun sekarang di Merdeka Belajar sudah berdasarkan dimensi, tapi di dimensi itu kan pengelompokan saja terkait dengan pencapaian dalam standar pendidikan. Nah, ini barangkali ini menjadi titik awal Bapak Ibu dalam hal melakukan kegiatan yang hari ini kita bentuk. Nah, sekolah ini menjadi suatu PR berat. Kalau menurut saya PR berat bagi sekolah, terutama untuk sekolah penggerak ini, supaya bisa menggerakkan sekolah beda dengan yang lain, beda dengan sekolah-sekolah yang bukan sekolah penggerak. Karena anggarannya saja juga beda. Kalau yang lainnya hanya mendapatkan bos reguler, Ibu dapat mendapatkan bos kinerja. Belum lagi nanti saya belum menjanjikan. Barangkali ada riuh dari Kabupaten Bekasi. Kita sudah bicarakan di ABT. Mudah-mudahan di anggaran perubahan Kabupaten Bekasi ada sisa anggaran yang bisa dianggarkan untuk peningkatan mutu untuk sekolah penggerak. Nah, ini dalam bentuk apresiasi. Dan ini sudah disampaikan. Kita sudah sampaikan ke BPKAD, ke Bapeda terkait dengan follow-up kegiatan-kegiatan sekolah penggerak. Nah, paling tidak Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu buka rapor pendidikan, menganalisanya, melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan apa yang mau dilakukan sesuai dengan arahan-arahan sumber, sesuai dengan arahan-arahan dari PMP terkait dengan penyelenggaraan program sekolah penggerak ini, jadi menjadi titik konsentrasi Ibu Bapak, sehingga pelaksanaan sekolah penggerak di Kabupaten Bekasi ini sesuai dengan apa yang diamanatkan. Saya pernah mengecek tadi dapat ada surat edaran, ada surat juga, ada surat kuat katanya Pak ya, bahwa di IKM itu dibatalkan. Jadi sudah saya klarifikasi tadi di grup Kompas dan di grup Walwil bahwa itu hoax. Jadi IKM tetap berlangsung.
Nah ini barangkali menjadi perhatian kita juga. Nah, terkait dengan kegiatan kita bahwa setelah kegiatan ini selesai, Bapak Ibu harus segera menyelesaikan arkas, harus menginput RKS dalam aplikasi arkas. Nah, sampai kalau bisa sampai menayangkannya, mengusulkan penayangan kesahannya, sehingga Bapak Ibu setelah minggu ini selesai, asistensi selesai, barangkali ada beberapa sekolah saya lihat kemarin sudah bawa kertas asisten, ini berarti sudah selesai ini. Sudah datangin saya, Pak, saya mau tanda tangan, berarti sudah selesai. Nah, ini yang kita harapkan. Kegiatan ini selesai, RKS-nya sudah di asistensi dan sudah bisa diusulkan untuk penayangan perusahaannya, sehingga minggu ini selesai, besok minggu depan Bapak Ibu sudah bisa menyampaikan SI atau menyampaikan usulan realisasi. Karena dari awal pertemuan itu saya sampaikan juga, ketika jenjang sekolah dasar RKS belum selesai, kita tidak bisa mengeksekusi untuk merealisasikan. Sebelum Bapak Ibu kepala sekolah menayangkan pengesahan RKS di RKS. Nah itu barangkali target kita Bapak Ibu, karena ini kenapa kita lakukan, karena untuk ya safety Bapak Ibu, keamanan Bapak Ibu. Kita melakukan realisasi tetapi di RKS belum selesai, ya Bapak Ibu kalau buka gimana? Kalau sudah direalisasikan, ini harus dilakukan dulu, baru kita lakukan realisasi belajar. Adapun belajarnya pada 3 hari ini Bapak Ibu sudah beristirahat. Saya kira itu barangkali dari tim manajemen bos siap. Mungkin setelah acara ini mau dilanjutkan dengan asistensi, maka langsung bisa saja tim siap di sini Ibu. Sehingga minggu ini paling tidak, ya paling lambat minggu besok sudah ada penayangan pengesahan RKS. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru saya katakan, apabila ada sikap saya juga yang tidak layak, saya mohon maaf. Perlu saya ambil kata-kata saya secara resmi dengan mengadakan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pelatihan perencanaan penatausahaan dan pelaporan sekolah penggerak menggunakan platform pendidikan dan SHK secara resmi saya nyatakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.